Apaan sih kak? Halo guys, apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Iya. Aku Vivi dan hari ini aku diajak ngopi bareng. Yes. Ngopi bareng sama siapa nih? Maria Cupret. Maria Cupret, Kak Cupret ya. Nah hari ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya udah dari zaman dahulu kala, tapi sampai hari ini tuh masih dikerjakan. Ini tuh sampai hari ini tuh masih relevan banget lah dengan kehidupan anak muda Kristen. Kita bakal ngomongin apa nih kak? Ngomongin tentang perjalanan, catatan perjalanan seorang murid. Oke, catatan perjalanan seorang murid. Yang lebih bahasanya lebih singkat gitu kak. Catatan perjalanan seorang murid Kristus. Kira nanti murid SD, murid SMA, SMP lagi. Makin panjang ya jadinya. Ya jadi kita hari ini bakal ngomongin tentang pemuritan dan kita punya bukan tagline ya, judul acara atau apapun lah tema acara, A Disciples Journey gitu ya. Tadi Kak Cupet udah bilangin ini adalah cerita tentang perjalanan seorang murid Kristus. Oke, kita mulai dari mana nih kak? Santai ya, santai kak, santai. Gitu Pi. Jadi karena poinnya adalah ini ingin berbagi kisah. Bagaimana orang bisa melihat perjalanan seorang murid Kristus. Ya, berharap ini bisa jadi menginspirasi teman-teman. Menginspirasi teman-teman. Oke. Bisa cerita nggak sih Vi? Flashback nih ya gitu ya. Yes, pengalamanmu waktu pertama kali ketemu aku, datang ke sekolahmu waktu kau kelas 1 dan ngajak kau kelompok kecil. Dan aku ajak kau untuk mau jadi murid nggak gitu. Oke. Jujur murid Li. Yesus ya, bukan Okay. murid SMA. gitu. Oke, jujur Li ya kak, aku nggak tahu waktu pertama kali kakak ngajak aku kelompok kecil itu namanya pemuritan teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami hal yang sama gitu ya kayak aku. Apa sih pemuritan? Cuma diajak nongkrong, diajak bahas firman, diajak sharing, tapi belum tahu gitu itu sebenarnya tuh apaan. Gitu. Waktu pertama kali kakak ngajak, sebenarnya Kak Cupret ini nggak ngajak aku duluan gitu ya teman-teman. Tahun berapa ya itu? Tahun 2013 sampai 2013, berarti sudah 13 ya. 7 tahun aku mengenalmu ya. Iya. Kelas 11 awal nggak sih? Iya. Kelas 11 semester 11 awal, iya. Semester Iya kak, benar. ya. Oke. Semester awal kelas 11. Iya. Aku pertama kali diajak sama Kak Cupret karena aku punya geng gitu ya. Kak Cupret pertama kali ngajaknya itu yang ngajak gengku. Anak gaul. Anak basket. Gaul banget. Anak basket. Aku ingat banget. Iya, anak gaul basket. banget. Iya, waktu itu diajakin dan akhirnya aku mikirnya tuh ya. Iya. Karena di situ juga jujur teman-teman aku masih apa ya, belum begitu mengenal Tuhan dan masih ya udah hidup gue bener-bener masih polos-polos. Polos-polos tapi bandel kak. Bandel banget. Ingat banget waktu itu. Kau inget nggak cerita kalau kau itu anak motor? Apalagi? Tolong kak. Bandel banget pokoknya waktu itu cerita. Duh. Bandel banget ya. Anak bandel ya, yang kuliah itu anak gaul, anak bandel, anak main. Bener banget ya. Jarang mau makan di rumah, maunya di luar jajan, anak jajan. Iya. Nah pada waktu itu kakak ngajak teman-temanku dan aku juga berpikir apa nih kelompok kecil nih diajak. Terus kakak jelasin tuh sama aku. Aku tanya tuh sama kakak nggak tahu tuh ingat apa nggak. Apaan sih kak kelompok kecil? Terus kakak bilang kita sharing, kita akan belajar firman deh. Terus aku berpikirnya tau nggak langsung apa? Oke, gue keluar rumah, gue main. Oh jadi waktu itu karena mau main. Kau iya kan supaya kau punya kegiatan. Bener, selain les di luar. Selain main basket bisa ya punya bisa. Geng baru enggak? Bener. Kayak jadi aku alasannya apa ya, les agama kali ya. Les agama. Kenapa kau berpikir itu kayak les agama? Ya kan kakak bilang belajar firman. Oh oke. Kayak intensif lagi belajar mata pelajaran agama. Bener. Mungkin begitu, tapi intinya sih karena pengen main aja sih. Itu waktu pertama kali first impression ya, ketemu kakak. Terus sebenarnya aku nggak terlalu suka sih sama kakak dulu. Apa kesannya waktu pertama kali ketemu aku 7 tahun yang lalu? So tahu banget. Jujur. Teman-teman jangan ditiru ya sama kakak yang lagi ngajak kalian. Iya. Langsung punya penilaian yang buruk gitu ya. Nggak buruk sih, tapi kayak apaan sih nih orang so asik banget dan so tahu dan
ih kayaknya ini galak orangnya gitu, kayaknya tukang ngatur kehidupan orang. Ternyata bener, gue diatur guys. Bukan cuma Dan gue nurut. soal kerohaniannya, jam Iya. tidur, main, makan, semua gua atur. Karena semua acak-acakan gue hidupnya. Yes. Gitu. Sampai akhirnya ngikut gitu ya, pertama kali, kedua kali. Ingat banget tuh dulu nunggunya di halte Untirta. Iya. Ingat banget, Di ingat kampus banget. Untirta Serang. Iya benar, di Iya. kampus Untirta Serang. Di situ pertama kali dijemput gitu ya, dijemput akhirnya kami pertama kali juga kelompok kecil itu tuh di Fakultas Hukum. Oh iya. Iya, di teras. Di terasnya ya. Di terasnya. Oke. Gitu. Itu masih pakai baju sekolah. Masih pakai Pulang baju sekolah langsung. Iya, ya? masih bawa anak SMA. Tahu kan bawa anak SMA gimana? Waktu itu sama siapa aja, Pi? Waktu itu aku Teman-temanmu sama satu kelompok. sama Sisil, sama Desi, Desi, sama Clara. sama Clara Sama ya. Nikita sebenarnya. Sama Nikita ya. Terus. Gitu. Intinya kalau diceritain ini mungkin akan panjang banget, tapi intinya di waktu itu pertama kali aku kelompok kecil tahun 2013 ya, tadi 2013. Disitulah aku mengalami kelahiran baru sih Kak. Iya. Itu lewat kelompok kecil. Iya. Aku belum dibaptis dewasa saat itu, dan akhirnya ditantang untuk terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Gitu. Ingat banget teman-teman pertanyaan yang Kak Cupret kasih tahu, yang Kak Cupret tanyakan sama aku. Apa tuh? Dek, kalau kau mati kau masuk mana? Dan gue dengan yakin menjawab masuk neraka. Serius Kak, aku jawab Iya, masuk neraka lah Kak. Terus Kakak akhirnya kasih banyak perumpamaan, banyak contoh, dan akhirnya oh ternyata Kristus turun ke dunia, mati di atas kayu salib ya untuk diri gue gitu yang berdosa ini. Sampai di sana itu menjadi turning point, membalikan hidup menjadi pengikut Tuhan. Tapi aku punya kesan waktu pertama kali ngebahas tentang dosa, tentang keselamatan di dalam Yesus. Mau nggak tantang untuk kalian, kau dan teman-teman untuk hidup baru itu? Karena uniknya aku terkaget-kaget kalau kau itu sama SKK aku yang teman-teman lain punya background itu punya yang- backgroundnya bukan Kristen dari lahir. Benar. Gitu. Waktu aku tahu kau itu dari background yang lain, itu kau kebingungan, Kak, gimana sih Kak Yesus jadi Tuhan? Kok Yesus bisa menyelamatkan dosa manusia? Nah itu tuh hal yang buatku satu hal yang jadi susah. Lanjut aja Kak. Jadi kenangan ya. Karena sebelumnya ya yang kulayani orang-orang yang belajar dimuridkan adalah orang-orang Kristen dari lahir. Oh jadi ini first experience juga ya buat kakak Iya. ketemu dengan AKK yang background keluarga 3 orang loh, 3 Iya. orang background keluarganya 3 beda. orang. Luar biasa. Bukan Kristen dari lahir, dan Iya. sulit untuk ngasih tahu tentang logika Allah Tritunggal, tentang Yesus yang anak Allah, Yesus jadi Tuhan, Yesus harus tersalib. Itu nggak mudah buatku untuk ngajar sama anak SMA ketika itu. Kau sendiri Kami pun kebingungan. waktu dikasih tahu tentang kita ini orang berdosa loh, Iya. dan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, mau percaya nggak? Itu apa sih yang kau pikirin Vi di sana? Bingung sih sebenarnya, maksudnya nggak masuk di logika segala macam. Meskipun aku yang backgroundnya bukan dari keluarga Kristen, tapi aku kan dari sekolah minggu ya, dari Iya. sekolah minggu dari kecil, kemudian masuk ke remaja, dan SMA itu masih di remaja gitu. Cuma sampai tahap itu pun jadinya sifatnya apa ya, kegiatan. Ya, oke. Aku datang ke gereja, aku beribadah setiap minggu. Bagiku itu udah cukup, udah cukup untuk membuatku jadi orang yang lebih baik daripada yang lain. Gitu konsepnya. Iya. Jadi hari Minggu baik, hari yang lain wah berdosa lagi gitu. Dan itu kayak tanpa rasa bersalah aja. Karena apa ya? Karena aku udah istilahnya kewajiban datang ke gereja tiap minggu. Bagiku itu udah yang
hal yang baik gitu Iya. kan. Makanya waktu kakak tanya tentang masalah dosa, tentang hal-hal yang pribadi dalam hati, Iya. tentang apa ya, inside me gitu ya, sesuatu di dalamku dan bagaimana pengenalanku sama Tuhan, itu nggak dapet. Tuhan itu tuh Tuhan yang hadir di gereja saja, tapi bukan yang relasi pribadi. Lu tiap waktu bisa datang, kapanpun bisa datang. Nah konsep itu tuh aku belum Iya. mengerti saat Iya. itu. Terus kenapa waktu itu kau masih tetap mau ikut aja, padahal kau sendiri sama aku ngelihatnya adalah ini kakak-kakak yang kayaknya Sok-sokan. orang suci nih. Sok-sokan. Oh, rohani banget nih kakak-kakak yang kayaknya cuma mau kasih tahu dosa-dosa. Kayaknya nggak asik deh. Tapi kenapa kau akhirnya mau dalam proses pemuritan ikut bersama denganku? Itulah ya, sebenarnya kalau ditanya kenapanya, jujur nggak bisa ngasih jawaban yang Iya. saklek gitu. Kenapanya tuh karena apa? Tapi yang aku imani waktu mulai mengerti, memahami konsep pemuritan dan segala macam, ini kali yang namanya ditangkap. Iya. Ada sesuatu di dalam diri yang ya udah, ayo belajar, ayo ikut, ayo belajar untuk berjuang, taat dan sebagainya gitu. Kayak ada dorongan aja gitu Pak. Nah. Gitu. Dan kau sebelumnya nggak berpikir kalau bakalan Nggak bakal sejauh ini. jadi ini? Kau Iya. tadinya hanya sedang Mohon maaf nih. mencoba cari kegiatan supaya bisa tambah waktu bermain di luar. Awalnya begitu, tapi makin lama jadi makin, kok gue berjuang ya? Bahkan gue diledekin sama teman-teman gue yang lain. Iya. Sampai mereka akhirnya memutuskan kayak udah nggak mau kelompok kecil, gue tetap mau berjuang gitu. Iya. Ya kalau kalian nggak mau kelompok kecil, bahasanya itu ya dulu. Iya. Aku maulah sendiri sama Kak Cupret. Iya, inget Sepolos banget itu. Inget banget. Pasti di awal-awal 7 tahun yang lalu kau sendiri belum sama sekali nangkep kenapa sih kakak ini mau datang ke sekolahku dan ajak kelompok kecil begitu ya, Bia? Belum sama sekali. Belum sama sekali mengerti ini tuh apa sih, kenapa sih ada orang yang begini, karena di gereja aku nggak ada orang yang begini. Gereja kayaknya nggak punya konsep pemuritan kayak begini, yang paling ya komsel, paling ya ibadah-ibadah remaja. Iya. Tapi nggak ada yang benar-benar satu kelompok, dan itu tuh bukan cuma membahas satu kurikulum tentang firman Tuhan gitu. Iya. Tapi di dalamnya juga itu kali ya, berbagi hidup, Iya. sharing dan sebagainya. Iya. Itu Kak. Apakah waktu di dalam proses pemuritan ini kau jadi melihat hidupku, kau melihat bukan cuma bagaimana aku hidup rohani, secara rohani semata-mata, kelihatannya suci, jauh sekali ngomongin Dosa. gitu. Tapi kau juga bisa lihat kan sebenarnya bagaimana aku juga berjuang untuk berproses meninggalkan dosa juga kan. Kau nggak jadi melihat bahwa aku orang suci yang susah dijamah gitu. Bukan kayak guru agama kali ya Kak, bahasa sederhananya. Kalau guru agama kan cuma membagikan apa ya, materi, pelajaran gitu, tapi tanpa masuk ke dalam kehidupan si pengajar. Tapi kakak itu tuh kakak rohani yang merangkap gitu berbagai peran. Ayah iya, ibu iya, sahabat iya, pengajar iya gitu, gembala gitu ya. Iya, itulah pemuritan, Bi. Waktu aku datang samamu dan teman-teman yang lain, itu bukan aku lagi menawarkan sebuah pelayanan. Aku bukan lagi menawarkan sebuah program untuk kau ikuti. Aku bukan lagi mau ajak kau sibuk punya aktivitas tambahan selain belajar gitu. Pemuritan itu yang kutawarkan adalah bagaimana kau ikut belajar mengikut Kristus, dan bagaimana kau mengikut Kristus itu ya melihat bagaimana aku mengikut Kristus gitu. Jadi yang kutawarkan adalah mari berjalan bersamaku. Mari kita berproses untuk sama-sama belajar untuk memilih hidup sama seperti Kristus gitu. Jadi waktu aku datang ke sekolah, aku tuh bukan lagi mau supaya orang banyak datang ke ibadah siswa, supaya orang giat untuk ayo ikut PJ, mengerjakan persekutuan pengurus Jumat, gitu ya, jadi kepengurusan, pengurus, jadi iya. yang baik, jadi pelayan yang baik. Enggak. Waktu aku datang ke sekolahmu, aku tuh berdoa. Aku minta sama Tuhan supaya aku bisa melihat orang yang Tuhan tuh mau kepada orang itu tuh aku
datangi, aku sapa, aku ajak dia untuk bicara, mulai untuk mencoba menawarkan sebuah pengalaman perjalanan ke depan. Aku mau ajak dia untuk mari jadi murid Kristus. Gitu. Oke. Kau sendiri nangkep nggak waktu itu bahwa yang aku tantang itu mau nggak jadi murid Kristus gitu? Awal sih pasti. Gambaranmu apa sih? Kalau awal memahami pasti tentang murid enggak deh Kristus? Kak. Enggak, maksudnya enggak sampai sejauh itu ya menangkapnya. Awal kan masih punya motivasi, segala sesuatu yang kayaknya di luar dari hal yang kakak ajak dan dorong gitu untuk kami lakukan. Aku mulai ngerti tentang tantangan kakak menjadi murid Kristus mungkin di akhir kali ya, di akhir SMA gitu baru mulai menangkap. Oh, jadi ini yang sedang ditabur. Meskipun itu terus terus proses untuk memahaminya sampai ke kuliah. Gitu. Kak, kalau gue boleh nanya, tantangan apa sih? Tantangan apa waktu memuridkan gue dan teman-teman gitu? Secara khusus yang kakak alami. Tantangannya pasti berbeda ya di setiap generasi, setiap kelompok. Kisah Tuhan bersama dengan hidup orang-orang itu beda-beda. Unik ya? Unik setiap adik-adik yang ku jumpai. Tapi yang sama adalah selalu Tuhan panggil orang-orang yang bukan cuma mau, tapi juga orang yang bersedia. Bukan cuma mau, tapi juga bersedia. Banyak orang yang mau ikut kelompok kecil, mau jadi murid, tapi dia nggak menyediakan diri untuk kasih waktunya, kasih dirinya untuk didisiplinkan, diproses untuk ayo tinggalin dosa, ayo belajar taat firman gitu. Jadi orang tuh cuma sekedar iya ikut euforianya, tapi mereka waktu ditantang untuk mau nggak sungguh-sungguh dan menyediakan diri mereka, menyerahkan diri mereka pada proses pendisiplinan, itu mundur. Nah, tantangannya di sana adalah ketika ketemu sama orang-orang yang kalau nggak mau lebih baik ya. Ini tuh mau, tapi orang masih sulit untuk pelan-pelan dia menyerahkan dirinya gitu, bersedia untuk ayo Kak, aku mau belajar gitu ya. Ingat nggak waktu itu kan sebenarnya aku nggak ajak kalian, aku tuh pilihnya beberapa teman-teman geng lain. Tapi waktu mereka cuman bilang mau, waktu atur waktu mereka hari Senin nggak bisa, hari Selasa les, hari Rabu antar mama, hari Kamis basket, hari Sabtu youth, ya semua akhirnya kelihatan diuji oleh waktu. Oh nggak mau ya sudah, berarti kan sebenarnya dia nggak bersedia juga. Pada waktu itu aku ngelihat kalian, Pi mau nggak Pi? Bersedia nggak? Dan kau menyediakan diri gitu. Dan itu sulit waktu ketemu tantangan orang-orang yang hatinya itu tidak mau memberi diri didisiplinkan. Itu penting buat hal yang harus ada. Karakter dari seorang murid itu mau dan bersedia diajar, didisiplinkan, dibentuk oleh firman gitu. Dan kalau enggak ya akan sangat sulit sebenarnya untuk sampai kepada proses berhasil menjadi murid gitu. Ini juga yang ini sih Kak, jadi keinget gitu waktu setelah selesai jadi anak SMA, makin belajar tentang pemuritan. Benar kata kakak tadi, bukan cuma soal kuantitas gitu ya, tapi juga soal kualitas. Menjadi seorang murid itu penting. Itulah Pi, kenapa aku mengusahakannya untuk berjuang mengerjakan pemuritan bagi hidupmu. Aku menawarkan sebuah perjalanan berbagi hidup bersama. Kau melihat Kristus di dalam diriku, bagaimana aku mengikut Kristus, dan aku mengajak kau juga untuk bersama-sama dengan aku mengikut Kristus. Thank you Abi untuk sharingnya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan menolongmu untuk mengerjakan pemuritan dengan baik, dan tolong doakan juga aku bisa juga terus memuridkan gitu. Teman-teman, sekian kisah yang bisa dibagikan bersama dengan Vivi, adik kelompok kecil yang 7 tahun
pernah kutemui di siswa ketika di SMA, dan semoga apa yang menjadi perjalanan bersama kami itu juga bisa menjadi berkat, menjadi jejak-jejak yang teman-teman yang sedang dalam proses memuridkan untuk bisa juga menginspirasi untuk tetap memuridkan. Pemuritan bukan program, pemuritan bukan aktivitas, pemuritan bukan keagamaan. Pemuritan adalah amanat agung yang Tuhan teladankan dari pelayanan.